Halo anak-anak, dimanapun anak-anak berada, bertemu kembali dengan Bapak IGD Wirananda. Hari ini Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara menghidupkan komputer. Dalam situasi seperti saat ini, kondisi COVID-19, mohon maaf anak-anak tidak bisa untuk bertatap muka dengan Bapak dalam proses praktik cara membuka komputer. Bapak akan memberikan tutorialnya. Silakan anak-anak nanti menyimak dengan baik, dan setelah menyimak, silakan anak-anak nanti praktikkan di rumah proses cara menghidupkan komputer dengan baik. Bagaimana caranya? Silakan ikuti tutorial berikut. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghidupkan komputer ataupun laptop. Bapak sudah menyediakan spesifikasi komputer PC ya, dan beberapa alat pendukungnya. Ini namanya CPU dan ini namanya stapol untuk menyimpan daya listrik. Seandainya nanti saat pemadaman listrik secara tiba-tiba, maka stapol ini nanti akan menyimpan listrik tersebut kurang lebih 5-10 menit sehingga komputer yang anak-anak gunakan tidak padam secara otomatis. Yang kedua, Bapak akan gunakan laptop ya. Kalau anak-anak tidak memiliki komputer PC, bisa menggunakan laptop nanti saat membuka komputer atau laptop ataupun cara menghidupkan. Oke, yang pertama kita buka dulu cara membuka atau menghidupkan komputer. Cara yang pertama, anak-anak silakan koneksikan dulu aliran listrik. Dicek dulu ini apakah sudah terkoneksi listrik atau tidak. Silakan nanti anak-anak cek kembali di tempat anak-anak untuk menghidupkan komputer. Setelah terkoneksi aliran listrik, silakan anak-anak menghidupkan stapol ya. Ini stapolnya, silakan dihidupkan sehingga akan berwarna lampunya hidup ya. Ini keadaan on. Nah, setelah menghidupkan stapol, lanjut anak-anak hidupkan CPU ya. Tombol CPU ada ya sekitar di depan bodi CPU itu sendiri ya, yaitu dengan simbol dalam bentuk jam. Nanti silakan anak-anak perhatikan di CPU anak-anak masing-masing. Silakan kalau ini tombol CPU-nya, tombol powernya ini ya, silakan dipencet sehingga akan memunculkan warna lampu dan monitor. Nah, fungsi dari CPU itu sendiri yaitu fungsinya adalah sebagai otak dari komputer yang anak-anak akan gunakan. Nah, saat anak-anak menghidupkan CPU, secara otomatis monitor layar yang anak-anak gunakan secara otomatis akan terkoneksi. Ini masih proses loading ya. Saat proses loading silakan ditunggu beberapa saat sehingga dia akan tampilannya normal, mengeluarkan beberapa aplikasi software ya di layar desktop secara normal. Nah, silakan ditunggu sampai dia normal. Loadingnya ini memang cukup lama ya, jadi anak-anak agak bersabar untuk menunggu ya. Nah, sehingga saat sudah normal, tampilan monitor pada komputer akan tampilannya seperti ini ya. Ini backgroundnya menggunakan Windows aslinya, jadi tidak perlu anak-anak untuk mengubah backgroundnya ya. Kalau ingin merubah silakan nanti menyesuaikan dari keinginan anak-anak sendiri. Nah ya, saat sudah membuka seperti ini, silakan anak-anak refresh dulu ya. Caranya merefresh ya, ini namanya mouse. Ini salah satu dari hardware ya, alat pendukung dari komputer. Ini namanya mouse, ini namanya keyboard ya. Mouse ini berfungsi untuk mengarahkan
apa yang akan kita tampilkan atau apa yang akan kita buka dalam aplikasi ini. Nah, ini tanda panah ini menunjuk salah satu software yang akan kita buka. Ya, Bapak contohkan di sini. Sini sudah ada software untuk membuka Microsoft Word. Ya, kita buka ini salah satunya Microsoft Word 2013. Nah, nanti anak-anak boleh menggunakan Word 2013, Word 2010 ataupun 2007 ya. Bapak tidak wajibkan anak-anak untuk mencari arus 2013. Tidak wajib. Jadi pada intinya anak-anak nanti bebas apakah menggunakan Word 2007, 2010, 2013, bahkan 2016 ya. Jadi Wordnya itu menyesuaikan dari anak-anak menggunakan. Nah, ini namanya software ya. Di sini sudah ada software. Salah satunya ini Camtasia, ini untuk proses editing, Google Chrome, SmartArt, Excel, Microsoft Explorer, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu yang kita akan operasikan, yaitu Microsoft Word 2013. Di sini sudah ada di desktop. Ini cara praktis ya. Ini cara instan, tinggal klik pada mouse. Ini baik, kita coba ya. Selain anak-anak membuka di desktop, anak-anak bisa membuka di klik start ya. Ada di pojok kiri bawah, klik start. Setelah itu pilih Microsoft Office ya. Nah, ini Microsoft Office 2013. Anak-anak silakan klik. Di sini akan ada tanda panah ke bawah. Klik tanda panah ke bawah, pilih Microsoft Office Word. Nah, ini ada banyak jenis icon-icon dari Microsoft Office, salah satunya Excel dan PowerPoint. Anak bisa pilih Microsoft Word 2013. Ini Bapak tunjukkan menggunakan kursor ya. Ini Word 2013. Silakan anak-anak klik kanan pada mouse 2 kali. Nah, sehingga akan prosesnya loading seperti ini. Nah, itu lihat sambil menunggu prosesnya. Nah, nanti akan muncul seperti layar di depan. Silakan kalau muncul Microsoft Word Activation Wizard, silakan anak close saja. Ini tidak usah diikuti arahannya. Di close. Nah, ini sini ada pilihan. Pilih anak-anak pilih blank dokumen. Ini yang pertama, halaman pertama. Pilih blank dokumen. Klik. Nah, di sini membuka Word halaman baru ya. Ini untuk bagaimana cara mengoperasikan, nanti kita operasikan pada proses pertemuan selanjutnya ya. Jadi anak-anak sampai membuka, setelah itu dan menyimpan dokumen. Nah, nanti bagaimana cara mengatur kertas, bagaimana cara mengisi tulisan, silakan nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai di halaman membuka ya. Umpamanya di sini sudah ada dokumen ya, Bapak contohkan seperti ini. Di Anda ketik coba-coba ya. Boleh ngetik ngawur asalkan isi tanda kata saja. Dan ini belum termasuk pengaturan kertas maupun pengaturan tulisan. Saatnya anak-anak silakan untuk menyimpan ya, menyimpan file ini dengan cara mengklik file pada pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas diklik, setelah itu pilih Shift As atau Shift boleh. Kalau itu berupa file baru atau halaman baru boleh klik Shift. Tapi kalau itu file yang Anda gunakan itu file editan, mengubah nama file yang lama, silakan klik Shift As. Nah, Bapak contohkan di sini menggunakan Shift As. Anda klik Shift As.
Nah, pilih di komputer. Di sini ada pilihan Anda menyimpan di My Document atau di simpanan folder E atau D. Ya, sini boleh disimpan atau di desktop. Nah, Bapak contohkan menggunakan penyimpanan di My Document. Silakan anak-anak klik nanti di My Document, klik. Nah, di sini akan muncul file name. Silakan anak-anak nanti ketik umpamanya nama Anda, ya, Iwayan Wenten, ya, Iwayan Wenten 10 PH 117 itu umpamanya, ya. Jadi di sini nama Anda Iwayan Wenten 10 PH 1 absen 17. Ya, nanti silakan anak-anak menyesuaikan dengan nama anak-anak sendiri, ya. Sheet tipe AS silakan menggunakan Word asli dari komputer yang anak-anak gunakan. Di sini masih tanpa Bapak rubah Word dokumen, jadi menggunakan Word dari anak-anak gunakan di komputer anak-anak masing-masing. Kalau sudah, silakan klik save. Nah, jadi di sini nanti akan berubah. Pada halaman Word itu akan berubah dengan nama Anda, ya, kelas dan nomor absen. Nah, silakan kalau sudah ditutup kembali Word Anda, ya, dengan menekan close pada pojok kanan atas. Close. Setelah itu ini juga di close, ya. Silakan di close. Nah, selanjutnya untuk mematikan komputer, ya, untuk mematikan komputer silakan anak-anak refresh kembali, ya, refresh kembali sebanyak 3 kali kurang lebih untuk menyegarkan dari komputer yang anak-anak gunakan. Setelah di refresh, baru kembali klik pojok kiri bawah, ya, pojok kiri bawah, klik start. Lalu pilih tombol power, ya, pilih tombol power, klik. Pilihannya ada di sini sleep, shutdown, restart. Anak-anak pilih shutdown, ya. Untuk mematikan komputer anak-anak pilih shutdown. Nah, biarkan sampai dia padam dengan sendirinya, ya. Ini keadaan komputer yang sudah mati. Kalau komputer yang sudah diberikan shutdown, otomatis CPU yang anak-anak gunakan ini akan mati secara otomatis, tidak perlu untuk memencet tombol yang terakhir. Jadi dia otomatis untuk mati dengan sendirinya. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah ketika anak-anak selesai menggunakan komputer, anak-anak silakan matikan stapelnya, ya. Silakan matikan stapelnya jika sudah menggunakan komputer dan sudah padam. Silakan matikan dengan menekan tombol pada power di stapel, sehingga padam komputernya akan mati. Nah, ini prosesnya. Nah, sehingga inilah proses cara menghidupkan komputer, ya, dari menghidupkan komputer sampai dengan mematikan komputer. Silakan anak-anak nanti praktekkan langsung. Cara kedua untuk mengoperasikan komputer atau laptop, yaitu tadi kita sudah bahas mengenai proses menghidupkan komputer. Sekarang cara keduanya adalah menghidupkan dengan cara menggunakan laptop, ya. Untuk menggunakan laptop ataupun komputer all-in-one seperti ini, ya. Ini komputer all-in-one, ini sama spesifikasinya dengan laptop. Jadi menggunakan satu tombol saja, yaitu menggunakan tombol power, ya, tanpa menggunakan CPU di luar dari monitor. Jadi di sini laptop yang anak-anak gunakan itu sudah satu paket dengan CPU. Nah, cara menghidupkannya adalah di sini anak-anak perhatikan di pojok
kanan atas atau di pojok kiri atas atau di layar atau di tampilan keyboard masing-masing. Jadi masing-masing komputer itu memiliki tombol power letaknya berbeda-beda. Bapak contohkan di sini menggunakan laptop HP ya. Jadi tombolnya ada di pojok kiri atas. Ini tombol powernya. Silakan anak-anak nanti tinggal mengklik tombol power ya. Nah, dengan menekan sekali dengan menekan sekali, dia akan otomatis akan proses loading. Laptop tersebut akan proses loading, menunggu sampai layarnya normal, muncul software-software yang kita inginkan. Nah, inilah tampilan awal dari layar monitor laptop ya. Layar monitor laptop tampilan awalnya adalah nanti akan memunculkan beberapa software di sini di pojok kirinya, paling kiri, dan backgroundnya itu karena ini komputer milik pribadi, silakan bisa anak-anak rubah backgroundnya. Kalau komputer orang lain, komputer keluarga ataupun minjem, anak-anak usahakan jangan mengubah background dari komputer orang itu ya. Nah, pada saat anak-anak untuk proses membuka laptop ini prosesnya sangat gampang, tinggal mencet tombol power saja. Nah, cara kedua adalah proses mengoperasikan atau membuka Microsoft Word. Caranya sama seperti penggunaan komputer PC tadi ya. Di sini sudah ada beberapa software yang ada di desktop. Boleh anak-anak gunakan klik 2 kali pada icon pada layar desktop atau mengklik pojok kiri bawah ya. Nah, ini kebetulan untuk memastikan agar komputer ini bisa digunakan. Jadi di sini ada antivirus yang muncul terlebih dahulu. Jadi Smadap biasanya yang sering digunakan oleh masing-masing komputer. Nah, sebelum digunakan silakan anak-anak klik kanan pada kursor ya. Ini tombol kursornya, klik kiri, klik kanan. Tekan klik kanan akan memunculkan beberapa icon. Kalau klik kiri itu untuk mengoperasikan beberapa aplikasi yang kita tunjuk. Bapak exit dulu ini ya. Silakan anak-anak untuk merefresh dulu ya dengan klik kanan pada kursor, klik kanan lalu refresh ya, kurang lebih 3 kali ya. Biasakan sebelum proses mengoperasikan komputer anak-anak refresh dulu komputer yang laptop yang anak-anak gunakan ya. Nah, selanjutnya tadi setelah kita gunakan klik start all program, Bapak akan coba gunakan cara instan ya. Karena kita gunakan laptop jadi prosesnya instan, jadi kita membuka Microsoft Word dengan instan dengan cara mengklik Microsoft Word, icon Microsoft Word pada layar desktop ini dengan mengklik kiri pada mouse ya, klik kiri 2 kali sehingga akan proses loading dan ini akan proses membuka Microsoft Word. Nah, ini cara instan ya. Jadi anak-anak bisa gunakan dengan cara mengklik start all program Microsoft Office dari Microsoft Word atau dengan mengklik icon pada desktop. Nah, tampilannya sama seperti komputer tadi. Ini menggunakan Microsoft Word 2013. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, untuk membuka halaman pertama, anak-anak silakan buka blank dokumen ya. Klik blank dokumen, klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul halaman pertama dari Microsoft Word. Nah,
sistemnya sama ya. Untuk memperdalam dari icon-icon yang kita akan gunakan dalam Microsoft Word, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Yang Bapak minta adalah bagaimana cara menghidupkan komputer, cara membuka Microsoft Word, cara menyimpan dokumen, sampai dengan cara mematikan komputer atau laptop. Nah, setelah anak-anak membuka Microsoft Word, ya di sini akan muncul kedip-kedip, ini disebut dengan cursor ya. Seperti biasa, anak-anak coba untuk mengetik ngawur ya. Setelah ada ketikan seperti ini belum termasuk proses pengaturan kertas dan pengaturan tulisan. Kita akan gunakan nanti saat pertemuan berikutnya. Setelah ada tulisan, sini masih dokumennya ya. Ini dokumennya masih belum ada nama file. Ini masih dokumen satu dari Microsoft Word. Ya, untuk merubah dan untuk menyimpan file dari hasil tulisan anak-anak ini, seperti biasa tadi kita masuk ke klik file ya, ada di pojok kiri atas, klik file, pilih Shift as ya, pilih Shift as, lalu pilih di My Document. Anda taruh dulu di My Document, taruh di luar saja ya. Nanti bagaimana caranya buat folder, nanti di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Klik di My Document, klik 2 kali. Sama ya. Nanti silakan anak-anak untuk mengisi nama di file name. Ini ya. Jadi nanti anak-anak silakan buat file IGD Juliantara 10 db1 absen 32 dengan Shift as tipe, masih tetap biasa Word dokumen ya. Enggak usah dirubah. Selanjutnya anak-anak klik simpan. Nah, nanti akan di sini berubah ya. Yang tadi Word dokumen 1 itu berubah jadi nama pemilik dari file tersebut. Terus nama IGD Juliantara 10 db1 absen 32. Nah, ini sudah tersimpan filenya, nama dokumennya. Kalau sudah, silakan anak-anak keluarkan dari halaman Word. Seperti biasa, anak-anak kembalikan dengan cara mengclose di pojok kanan atas ya. Anda klik di pojok kanan atas, klik. Nah, akan kembali ke desktop awal. Dan kalau sudah selesai proses pengerjaan ya, silakan di refresh kembali sebanyak 3 kali. Selanjutnya dimatikan. Sama caranya seperti komputer PC, yaitu klik start pada pojok kiri bawah ya. Selanjutnya pilih tombol power. Silakan anak-anak klik pada tombol power, simbol jam ya. Setelah itu klik tanda panah ke bawah power, pilih shutdown. Kalau nge-sleep ini komputernya tidur, shutdown untuk komputernya mati. Restart, dia akan kembali hidup setelah dipadamkan. Atau restart ini bisa disebut dengan merefresh dari keadaan komputer yang ngeblank tadi ya. Mematikan, silakan pilih shutdown. Klik lagi sekali, biarkan sampai proses loading dan laptop yang anak gunakan itu mati secara otomatis. Baik, itu saja untuk proses cara menghidupkan dan mematikan komputer atau laptop. Silakan anak-anak nanti buat projectnya dimanapun anak-anak berada.
Bapak yakin anak-anak punya usaha tersendiri, walaupun anak-anak memiliki kesulitan dalam proses penggunaan komputer ataupun laptop, anak-anak bisa menggunakan atau meminjam komputer kepada keluarga terdekat, tetangga, ataupun menyewa di warnet ya. Jadi Bapak bebaskan, silakan anak-anak nanti seperti yang Bapak jelaskan tadi, anak-anak berhadapan dalam komputer, direkam oleh rekan anak-anak masing-masing atau temannya. Boleh untuk merekam, boleh setengah badan, boleh full body. Nah, yang Bapak inginkan adalah Bapak ingin tahu anak-anak sejauh mana memahami proses cara menghidupkan komputer ataupun cara mengoperasikan Microsoft. Ya, sekian anak-anak penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak memahami dari apa yang Bapak jelaskan tadi terkait tentang proses cara menghidupkan komputer PC dan cara menghidupkan laptop ya. Jadi ada dua cara, silakan anak-anak pilih salah satu yang anak-anak miliki, baik komputer ataupun laptop ya. Baik untuk tugas THR Galungan dan Kuningan, silakan anak-anak nanti buat videonya sebaik mungkin, tidak usah diedit ya, tidak usah diedit. Jadi video yang anak-anak buat itu silakan disambung secara normal biasa ataupun buat di depan komputer perkenalan diri ya. To the point-nya adalah perkenalan diri, nama anak-anak. Setelah itu ada kelas, absensi, itu poinnya. Selanjutnya silakan proses untuk memperkenalkan cara menghidupkan komputer. Setelah itu mengoperasikan Microsoft Word dan mematikan komputer atau laptop. Itu saja. Ya. Selanjutnya video yang anak-anak buat silakan diupload pada YouTube ya, YouTube channel anak-anak masing-masing. Silakan diupload, prosesnya bagaimana nanti bisa diikuti caranya yang Bapak jelaskan nanti. Setelah itu linknya ya, link dari YouTube dari video yang anak-anak upload tadi, link YouTube-nya silakan anak-anak nanti tempel atau copy ke link di bawah ini ya, di bawah ini, yaitu http:// ya bit.ly _THR Sikomdik 2020 ya. Bapak ulang ya, silakan ikuti link di bawah ini ya, http://bit.ly _THR Sikomdik 2020. Silakan anak-anak kumpulkan, batas pengumpulannya mulai hari ini ya, tanggal 20 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Nah, silakan anak-anak setiap hari boleh dikumpulkan. Batas waktu sampai jam 12 malam tanggal 1 Oktober 2020. Selamat mengikuti kegiatan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.